Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom Jemaat Home Sisi yang dikasihi Tuhan. Untuk pemberitaan firman Tuhan terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami sekalian, termasuk si pembicara ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat kesempatan ini kepada Bapak Gembala terkasih, Bapak Pastor Dr. Jimmy Lizardo. Saya memperkenalkan diri, nama saya Juan Carlos. Saat ini saya berafiliasi di GSKI Rehoboth. Dan saya berada di tim penggembalaan bersama dengan Pastor Dr. Rico Silaen di gereja GSKI Rehoboth, Bekasi Harapan Indah. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian perkenalan singkat dari saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai identitas kekristenan. Kita tahu di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, pada waktu itulah para pengikut Yesus disebut Kristen. Mereka disebut Kristen oleh orang-orang di sekitar mereka pada waktu itu. Bukan mereka yang mengikrarkan, bukan mereka yang mendeklarasikan sebagai Kristen, tetapi lingkungan sekitar mereka lah yang menyebut mereka Kristen. Karena orang-orang di sekitar mereka melihat, lingkungan di sekitar mereka melihat bahwa orang-orang yang mengikut Yesus itu memperagakan kehidupannya seperti yang diperagakan oleh Yesus. Makanya mereka menyebut Kristen. Dari sini kita bisa mengenal Kristen adalah to be like
Christ, seperti Kristus. Nah, dalam perjalanannya nih, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika Yesus melayani di bumi, dia banyak mengadakan mukjizat. Mukjizat yang paling spektakuler dilakukannya adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu yang paling spektakuler. Dalam hal ini, kita tidak boleh lepas dari konteksnya. Kenapa Yesus melakukan mukjizat pada saat itu? Ingat, 2000 tahun yang lalu, Yesus belum dikenal sebagai Mesias. Yesus belum dikenal sebagai Juru Selamat. Yang kedua, Alkitab belum ditulis, atau lebih tepatnya belum ditulis secara lengkap. Dan yang ketiga, Roh Kudus belum dicurahkan. Yesus dikenal sebagai seorang anak tukang kayu, di mana bapaknya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Inilah sosok pribadi Yesus yang dikenal. Nah, dari mukjizat yang banyak diadakan ini, tentu bukan hanya menunjukkan bahwa mukjizat itu sebagai tanda yang ajaib. Bukan hanya di situ ternyata, melainkan mukjizat yang digunakan di situ menggunakan kata bahasa aslinya semeion, yang artinya bukan hanya tanda ajaib, tetapi itu juga menunjukkan sign, arah, mau dibawa kemana pengikutnya, gitu loh. Dan tanda atau arah juga mau menunjukkan dari mana Yesus berasal. Itu loh. Sign, itulah mukjizat itu. Nah, oke. Dalam pengiringannya, para pengikut Yesus mengikuti jejak hidup teladan Yesus. Mereka menyaksikan karya-karya yang dilakukan, yang diadakan oleh Yesus. Nah, di sini Yesus melakukan mukjizat membangkitkan orang mati. Ini yang paling spektakuler yang saya pahami. Dalam klimaksnya ini kan pelayanannya, Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Dikuburkan dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Ketika Yesus naik ke surga, barulah Roh Kudus dicurahkan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, pelayanan yang Yesus lakukan pada saat itu berhenti sampai di situ atau tidak efektif. Makanya Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Artinya, ketika Roh Kudus dicurahkan, dia bisa memenuhi seluruh alam semesta jagat raya ini, tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, oke? Tetapi kalau Yesus seorang diri, hanya satu pribadi, sangat terbatas pada saat itu. Dan ingat, Yesus pada waktu itu benar-benar manusia seutuhnya seperti kita. Alkitab Perjanjian Baru yang mengatakannya. Nah, Bapak Ibu, kemudian Roh Kudus inilah yang dicurahkan nantinya, yang harusnya bisa membangkitkan kembali nih pribadi Yesus dalam diri orang percaya. Dalam hal ini bukan pribadi Yesus dalam arti fisik, tetapi bagaimana gairah spirit Yesus kembali dihidupkan dalam diri orang percaya. Waktu pelayanannya, Yesus membangkitkan orang mati. Artinya secara fisik. Nah, kemudian kalau Roh Kudus yang dicurahkan itu harusnya juga bisa membangkitkan kembali gairah atau spirit Yesus dalam diri orang percaya. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa harus dibangkitkan kembali? Kita mengenal bahwa Kristen adalah to be like Christ. Ketika seseorang menjadi Kristen, apakah dia otomatis memiliki gairah atau spirit Yesus itu sendiri? Kan ini menjadi pertanyaan. Yesus yang adalah satu-satunya representasi Allah yang tidak akan pernah kelihatan selama-lamanya. Allah Bapa di surga tidak akan pernah kelihatan selama-lamanya. Dia menyimpan berjuta-juta misteri. Bapa di surga adalah misteri di atas segala misteri. Nah, Yesus inilah sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Satu-satunya representasi
gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, Allah yang kita kenal ini kan adalah kasih adanya. Nah, inilah yang didemonstrasikan oleh Yesus. Kasih inilah yang menggambarkan Allah itu sendiri yang didemonstrasikan oleh Yesus semasa hidupnya di bumi. Makanya ketika Roh Kudus dicurahkan, berarti gairah spiritnya Yesus harus dibangkitkan kembali dalam diri orang percaya. Itu yang terutama. Makanya Paulus pernah mengatakan, Rasul Paulus pernah mengatakan, di atas segala-galanya kasih yang terbesar. Karena ke sini arahnya. Ke sini Allah adalah kasih. Yesus satu-satunya representasi Allah. Makanya nih Bapak Ibu, waktu mereka mengiring Yesus, waktu itu 2000 tahun yang lalu, belum apa-apa, tapi Yesus sudah berkata di dalam Matius 5:48, kamu harus sempurna seperti Bapa di sorga. Kasihnya harus seperti Bapa. Nah, mereka ini harus benar dulu secara moral umum, baru bisa sempurna. Itu loh konteksnya pada saat itu. Jadi jangan pernah berbicara sempurna seperti Bapa di sorga kalau kasihnya secara moral umum saja tidak benar, tidak lulus di situ. Jangan ngomong sempurna. Kenapa Bapak Ibu? Inilah yang mau dibangkitkan kembali dalam diri orang percaya. Inilah Roh Kudus dimaksudkan membangkitkan gairah spirit Yesus dalam diri orang percaya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tidak bisa tidak. Kita harus menyediakan waktu minimal 30 menit ketemu sama Tuhan. Cur, habis-habisan sama Tuhan. Ember-emberan sehabis-habisnya sama Tuhan. Kita ungkapkan keadaan kita sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, bahwa kita belum memancarkan gairah spirit yang pernah Yesus teladankan. Ini harus dibongkar terus nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ketika kita menjadi orang Kristen, menerima karya salibnya, belum otomatis loh gairah spirit Yesus ada dalam diri kita. Ini harus diperjuangkan Bapak Ibu. 30 menit minimal kita sediakan waktu ketemu sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Nah, berbicara tentang kasih nih, kita stop dulu di sini ya. Kasih itu kan menunjukkan sikap kebaikan seseorang. Kasih. Kalau orang Kristen saja tidak baik sama orang, apakah bisa dikatakan sebagai orang Kristen? Lalu kalau hanya baik secara moral umum, apakah bisa dikatakan sempurna? Tetapi tidak mungkin orang bisa sempurna seperti Bapa di sorga kalau dia tidak baik dulu secara moral umumnya. Gak bisa. Nah, di sini perannya nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang jahat. Jangan pernah jahat, Bapak Ibu. Stop dulu di sini. Kalau kita berkata jangan jadi orang jahat, ingat, bukan hanya perbuatan yang secara fisik, lahiriah jasmani terlihat nih. Ingat, di dalam dasar hatimu, keputusan-keputusan yang kamu ambil itu melukai orang enggak? Merugikan orang-orang di sekitarmu enggak? Perhatikan, dan pikiranmu, hatimu dikuasai oleh siapa? Makanya jangan sembarang ambil keputusan. Jangan sembarang kamu mengeluarkan kata-kata dari mulut. Benar nggak kamu memancarkan kasih? Kasih yang dari Bapa di sorga. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika seseorang mengambil keputusan, kalau dia datangnya dari hikmat Allah, dia akan mendatangkan keadilan. Keadilan. Injilnya berkata seperti itu. Mendatangkan keadilan. Tapi kalau keputusan yang kamu ambil, tapi ternyata itu merugikan banyak orang, tapi kamu malah mengedepankan kepentingan golongan atau sebagian orang, harus dipertanyakan, benar nggak kamu mengasihi? Jangan mudah langsung berkata, saya mengasihi. Tahan, periksa hatimu, periksa pikiranmu. You itu sedang menerapkan kasih siapa? Padahal jelas-jelas indikasinya kuat. You sedang memancarkan like or dislike. Belum lagi nih kalau di media sosial kita melihat bagaimana nih orang-orang yang, maaflah kalau dikatakan gelar-gelar akademis tertinggi, pendeta-pendeta besar, tapi waktu mengeluarkan kata-kata kalimatnya kasar, bullying, ujaran kebenciannya kasar, memaki. Apa itu udah cerminan kasih itu sendiri? Bagaimana orang dunia, lingkungan orang di sekitar kita
bisa melihat, bisa merasakan gairah spirit Yesus. Nah, seperti saya nih, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, sebagai seorang pembicara, seorang pendeta, dan saya juga dosen yang mengajar di Sekolah Tinggi Teologi, saya tidak otomatis loh berkeadaan memiliki gairah spirit Yesus itu. Nah, ini harus saya upayakan ini, karena banyak unsur-unsur asing di sekitar kita nih yang berusaha mengotori, menggerogoti iman kekristenan kita yang sejati, sampai kita tidak bisa lagi menerapkan kasih yang sesungguhnya. Betapa jahat seseorang kalau dia sudah berprestasi tertinggi di akademis, meraih gelar tertinggi di akademis, menjabat sebagai pendeta, pembicara, pengkhotbah, tapi dia sendiri tidak memancarkan kasih yang sejati, kasih yang tulus. Keputusan-keputusan yang diambilnya melukai banyak orang, mementingkan kepentingan pribadinya, kepentingan sekelompok orang, orang terdekatnya. Nah, ini menjadi pertanyaan loh. Sangat meleset dalam hal ini. Dalam hal kebaikan secara moral umum saja kita sudah miskin. You nggak bisa ngomong sempurna seperti Bapa di sorga. Yang begini aja you minus. Dan saya pun berjuang nih Bapak Ibu, berjuang. Saya tahu di dalam diri saya ada unsur-unsur yang bukan berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, karenanya adalah sebuah keharusan harga mati. Kita harus menyediakan waktu setiap hari, minimal 30 menit kita ketemu Tuhan. Tentu buat ukuran seperti saya tidak cukup 30 menit, 1 jam atau bahkan 1 jam lebih. Di dalam kita menghadap Tuhan, menyediakan waktu ketemu sama Tuhan, kita memperkarakan keberadaan kita. Sudahkah kita menampilkan kasih yang sesungguhnya? Sudahkah gairah spirit yang pernah diteladankan Yesus 2000 tahun yang lalu kita kenakan dalam kehidupan kita saat ini? Ini tidak mudah dijawab Bapak Ibu, karena waktu terus bergulir nih. Kita terus menjalani kehidupan ini kan, sampai kita nanti menutup mata. Ini perjuangan kita. Bagaimana kita menerapkan kasih yang berasal dari Bapa di sorga. Untuk bisa sempurna seperti Bapa, berarti kita harus bisa mewujudkan kasih yang secara umum. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dikatakan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu hukum yang sama, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena wujud Allah itu adalah kasih. Kasih berbicara tentang kasih menunjukkan bahwa tidak ada unsur kebencian dalam diri orang percaya. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, teruslah berjuang, teruslah memperbaiki diri, berbenah diri, membongkar hidup kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu, agar benar-benar kita bisa mewujudkan gairah spirit Yesus dalam hidup kita. Karena dengan kita memancarkan gairah atau spirit Yesus 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, maka barulah Bapa bisa merasakan pribadi Putra Tunggal Bapa ada dalam diri orang percaya. Yaitu bagaimana ketika kita bisa memancarkan gairah atau spirit yang pernah Yesus teladankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai lengah. Sebelum terlambat, mumpung kita masih diberi waktu, jangan pernah merasa bahwa dalam diri kita tidak ada kebencian. Kenapa? Jangan kita diliciki oleh hati kita sendiri. Karena hati itu sangat licik. Karenanya kita harus serius, sungguh-sungguh memperkarakannya dengan Tuhan. Melalui pimpinan Roh-Nya yang kudus. Kita minta, periksa aku Tuhan. Ujian kita sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bunyinya seperti ini. Ku mau seperti-Mu Yesus,
Karena Kristen to be like Christ. Harus ada kerinduan, keinginan yang kuat untuk bisa serupa, sama dengan Yesus. Kalau sampai kita tidak memiliki keinginan, kerinduan, hasrat yang kuat menggebu untuk serupa atau sama dengan Yesus, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Dan inilah harusnya yang membuat kita bergelora, bersemangat menjalankan kehidupan iman kekristenan kita di bumi ini. Inilah yang perlu kita waspadai, jemaat yang dikasihi Tuhan. Identitas kekristenan jangan pernah hilang. Bagaimana orang percaya menghidupkan kasih dalam dirinya. Karenanya jangan jadi orang Kristen yang jahat. Atau bila lebih tepatnya lagi dikatakan, jangan pernah merasa mengaku jadi orang Kristen kalau kamu jahat. Kalau kamu jahat berarti kamu bukan orang Kristen. Tapi bisa dikatakan kamu beragama Kristen. Karena Kristen adalah to be like Christ. Yesus yang adalah satu-satunya representasi Allah yang tidak kelihatan, tidak akan pernah kelihatan, di mana Allah adalah kasih adanya. Berarti perjuangan hidup orang percaya di bumi ini hanya satu. Bagaimana dia menjadi kasih bagi sesamanya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ayat penutup yang bisa kita renungi dengan kuat, dengan serius adalah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Saya bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saya ulangi, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kalau dia tidak mengasihi saudaranya, berarti dia tidak berasal dari Allah. Karena dia tidak memancarkan kasih Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Home Sisi yang dikasihi Tuhan, dimanapun setiap kita berada, baik di dunia pekerjaan, di dunia pelayanan, kita belajar sungguh-sungguh untuk tidak melukai, untuk tidak menjahati sesama kita, untuk tidak kita gampang mengambil keputusan, sebuah keputusan yang nantinya akhirnya merupakan tindakan yang merugikan banyak orang. Dan kita tidak tahu di dalamnya ternyata itu bisa menyangkut masa depan orang tersebut. Oleh sebab itu, jangan ambil keputusan terlalu cepat. Apalagi itu menyangkut dengan kebutuhan hidup seseorang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, mumpung kita masih diberi waktu, inilah pesan buat kita semua, termasuk saya, si pembicara ini, pengkhotbah, seorang pendeta, seorang dosen yang mengajar di sekolah tinggi teologi. Kalau saya tidak sampai bisa membangkitkan gairah atau spirit Yesus, berarti saya tidak pantas disebut sebagai Kristen. Ingat, Kristen itu to be like Christ. Inilah satu-satunya perlombaan yang harus kita ikuti bersama. Perjuangan kita satu-satunya bagaimana kita menghidupkan pribadi Yesus melalui gairah dan spiritnya yang kita kenakan ketika kita berada di tengah-tengah pelayanan, ketika kita berada di tengah-tengah dunia pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kepada siapapun. Dan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Untuk menjadi jahat seseorang bisa otomatis, karena dunia sekitar kan, lingkungan, orang-orang fasik, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ini bisa otomatis membuat orang jahat. Tapi untuk bisa menjadi baik secara moral umum saja, kita harus berjuang. Tidak otomatis baik seseorang itu, karena dunia sudah rusak, lingkungan banyak orang fasik. Kita perlu berjuang sungguh-sungguh. Keseriusan dituntut dalam hal ini untuk kita bisa memancarkan terang kasih Tuhan. Demikianlah
kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar pada kesempatan ini. Termasuk si pembicara ini Bapa, butuh akan kebenaran firman-Mu. Karenanya ya Roh Kudus, tuntun kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa, Engkau memberkati jemaat Om Sisi dimanapun setiap mereka berada saat ini. Bapa memberkati juga Bapak Gembala terkasih di dalamnya, yakni Bapak Pastor Dr. Jimmy Lizardo, dan juga para aktivis di dalamnya. Bapa memberkati. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.